Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar AC, Ramadan hadir di sepanjang kehidupan kita melewati bentangan masa dari usia yang kita jalani. Kalau hari ini ada yang usianya 60 tahun, berarti 60 kali melewati Ramadan. Potonglah masa ketika dia memulai masa akil balik, ketika tanggung jawab ibadah itu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Dari agenda Ramadan ke Ramadan yang dilewati di sepanjang hidup itu, adakah Ramadan yang tentu memberikan kesan terbaik dalam kehidupannya, yang kemudian menjadi langkah awal pencerahan terkait dengan kesadaran keagamaan yang makin baik, semangat untuk taat dan patuh kepada Allah, dan menghadirkan hari-harinya senantiasa berada dalam bingkai ibadah dan amal soleh. Ini semua menjadi sangat penting artinya. Oleh karena itu, mari senantiasa kita hadirkan momentum Ramadan yang tinggal berapa hari ke depan ini akan kita tinggalkan, menjadi saat penting untuk melakukan koreksi, melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita lewati di sepanjang Ramadan. Bentangan usia kita, maka itulah yang menjadi bagian penting dari Ramadan yang telah kita jalani. Di sepanjang Ramadan yang telah kita jalani dari usia kita ini, harus betul-betul memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Terlebih tentu saja ketika kita hari ini diberikan peluang, jatah umur oleh Allah, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, hadir kembali dalam bulan Ramadan, maka ini harus bisa menjadi optimalisasi hidup dan kehidupan kita pada bingkai ibadah amal soleh. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi terkait dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bisa jadi kita tidak lagi bisa merasakannya, dan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Tengoklah kanan kiri kita, depan belakang kita. Banyak di antara karib kerabat kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang tua kita, atau sebagian antara mereka yang kini sudah tidak lagi bersama dengan kita. Tahun lalu mereka masih bersama dengan kita, saat ini mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Mereka sudah mudik ke kampung yang kekal dan abadi. Yang Al-Quran gambarkan satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia di muka bumi. Nah, ini menggambarkan betapa panjangnya perjalanan yang akan kita lewati sesaat setelah kematian kita. Maka bagi kita selaku seorang muslim, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Karena kematian sejatinya merupakan awal dari kehidupan. Bentangan masa kita bukan seperti bulatan bola yang terus melingkar, dan melingkar. Tapi bentangan perjalanan kita seperti garis lurus. Ketika sampai di ujungnya, artinya kematian itu terjadi dalam kehidupan kita, maka di situ ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lewati di sepanjang kehidupan kita tentu harus senantiasa menghadirkan kemuliaan dan keberkahan. Kalau jelang Idul Fitri biasanya kita melewatinya dengan mudik ke kampung halaman. Terlebih bagi mereka yang tentu memiliki kampung halaman, ada kerinduan untuk bersua dengan sanak saudara, famili, karib kerabat. Maka tentu jelang mudik kita siapkan segala sesuatunya, kita planning segala sesuatunya. Dari mulai kendaraan kita servis optimal, bahkan perbekalan agar kita tidak terkendala dalam perjalanan. Termasuk juga tentu saja bagian dari apa yang nanti kita bawa di kampung halaman agar bisa menjadikan kita bahagia dan kita juga bisa membahagiakan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Maka demikian pula hanya dengan kehidupan kita. Kita juga sama akan mudik. Mudik ke kampung yang kekal dan abadi, yang akhirat. Kala kematian terjadi dalam kehidupan kita. Bekal kita sampai sejauh mana, kemudian apa yang sudah kita persiapkan. Dan tentu saja bekal kita bukanlah bekal berupa makanan ya ataupun buah tangan yang nanti bisa diberikan sebagai oleh-oleh. Tapi bekal kita yang terbaik adalah bekal takwa. Jadi bekal ketaatan kita kepada Allah. Inilah esensi fitrah di dalam kehidupan yang tentu harus senantiasa kita miliki, yang harus senantiasa kita bangun, agar kita senantiasa betul-betul diarahkan kepada nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah sejatinya ritme hidup kita yang fitrah, gitu kan. Dan ini adalah senantiasa menjadi bagian utuh dari apa yang sebenarnya senantiasa kita inginkan. Namun karena faktor lingkungan, karena keterjebakan dengan hawa nafsu, kadangkala fitrah yang tadinya baik itu ternyata bergeser kepada keburukan.
Maka jelang akhir Ramadan ini, mari kita hiasi hidup dan kehidupan kita untuk kembali kepada fitrah. Tatkala kita mudik ke kampung halaman tercinta, kita bisa membahagiakan mereka dan ada kebahagiaan dalam diri kita. Maka tentu saat kita mudik ke kampung yang kekal dan abadi, kita pun harus bahagia, dan tentu saja apa yang kita lewati dalam bentangan waktu ini akan memuliakan kita. Di saat kita hadir di muka bumi, kehadiran kita dirindukan oleh orang-orang yang merindukan kita, yang mencintai kita. Di saat kepergian kita, mereka menangisi kepergian kita. Itulah bagian penting dari apa yang seharusnya kita bangun. Di saat kita dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara orang-orang terdekat dalam kehidupan kita tersenyum bahagia, maka balikan saat kehidupan itu. Di saat kematian kita tersenyum bahagia, sementara orang-orang yang kita tinggalkan menangis karena kepergian kita. Itulah sejatinya manusia sukses dari fitrah hidup yang tentu mengantarkan kita pada kemuliaan. Maka bentangan waktu dari agenda Ramadan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, sesungguhnya membangun kembali kesadaran kepada kita untuk kembali kepada fitrah kita. Fitrah hidup dalam taat, fitrah hidup kita dalam kebaikan, dan menghadirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita senantiasa membawa kemaslahatan, baik untuk diri kita maupun bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Pendengar AC, bentangan waktu inilah yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita. Untuk tujuan dunia kita sibuk mempersiapkannya, merencanakannya, tapi kadangkala untuk urusan akhirat kita justru malah terlupakan dan terabaikan karenanya. Ini yang seringkali menjadikan kita mudah gelisah, mudah resah dalam kehidupan. Padahal Allah SWT sudah memberikan kepada kita pesan moral yang sangat indah dalam Al-Quran, termasuk apa yang dipesankan baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Agar apa yang kita bangun tentu menghadirkan kemaslahatan dan keselamatan, sehingga fitrah kita kembali kepada fitrah yang mulia, fitrah suci bening sebagaimana dilahirkan di rahim seorang ibu kita. Alhamdulillah.